Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Amalia. Kali ini kita akan membuat gelang dengan menggunakan batu kabucon biru seperti ini. Lalu ke kristal 0,8 ya, kertas teko dan 0,3 mm. Lalu kawat tembaganya saya pakai silver ukuran 0,6 ya, ini 0,6 mm. Kemudian ini 0,3 mm dan terakhir 0,8 mm. Ya, untuk toolsnya seperti biasa saya pakai tang potong, tang jepit, tang putar, dan saya juga pakai tang nilon ini untuk membantu meluruskan kawat-kawat yang keriting ya. Nah, pertama kali kita potong dulu kawat yang 0,8 mm sepanjang 20 cm. Kemudian kita buat lekukan seperti ini ya. Di tengah-tengahnya kita lekukan setengah lingkaran yang lekukannya mengikuti bentuk kaboconnya ya. Jadi ini nanti kawat ini akan jadi sebagai tatakan dari batunya ya. Untuk lingkaran ini kita buatkan nanti sedikit lebih kecil dari lingkar luar batunya ya. Jadi supaya dia berada di bawah dari batunya. Oke, lalu sekarang kita ikat ya dua kawat ini menggunakan kawat 0,3 mm. Ya, ikatnya simple aja. Kita buat loop satu loop di atas, kemudian satu loop di bawah seperti ini. Lalu ikatkan keduanya jadi satu ya. Lalu lakukan ini diulang beberapa kali sampai dirasa kawatnya, kedua kawat ini lebih kuat ya, bisa nyatu gitu ya, nyatu. Nah, ini seperti ini ya. Memang kawatnya agak sedikit lunak ya, karena saya menggunakan 0,8. Tapi teman-teman kalau pakai yang 1 mm juga bisa ya. Kalau punya yang 1 mm bisa gunakan yang 1 mm, dia lebih keras ya. Lalu ini masing-masing bagian ya, yang sisi atas dan sisi bawah ini kita lapisi dengan kawatnya ya. Buatkan loop spiral yang membungkus kawat 0,8 tadi. Lakukan sampai ke ujung lekukannya di kedua belah sisi ya. Ya, jadi dari sini ujung sini sampai ke ujung lekukan. Ya, lakukan itu sampai ke ujungnya. Nah, jadi seperti ini kalau kedua-duanya sudah dilapisi dengan kawat yang 0,3 ya, jadi akan terlihat lebih tebal ya kawatnya. Nah, ini nanti jadi lebih kecil ya, lingkaran luarnya itu lebih kecil dari batunya ya. Nanti ini sekelilingnya akan kita netting ya, tetap menggunakan kawat yang 0,3 seperti ini. Dimasukkan ujungnya ke bawah, kemudian kita putar keluar, lalu masukkan ke dalam loopnya ya. Ini masukkan ujung ini ke dalam loopnya tadi ini ya, seperti ini. Kemudian ditarik ya, tarik pelan-pelan. Nah, supaya lingkarannya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan bantuan tang putar, atau mungkin kalau yang mau pakai lidi atau pensil kecil ya. Nah, ini bisa kita pakai tang putar tadi yang kita punya, kemudian tarik ya, supaya lingkarannya tidak terlalu besar. Dan kalau kita menggunakan ini kita bisa buat besar lingkarannya sama gitu, bisa sama ya, karena nanti kita akan buat sekeliling dari lingkaran ini ya. Jadi lakukan terus seperti tadi. Ini kita masukkan buat loopnya.
Oke, tarik ya. Nah, kalau sudah kecil gini, kalau kalian belum yakin, belum pede, ya pakai bantu tang seperti ini Bu, juga boleh ya. Oke, saya rapihkan dulu biar tidak menghalangi. Oke, saya lanjutkan. Ini saya lanjutkan sampai seluruh putarannya kita buatkan loop-loop kecil seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat loop yang di layer kedua. Nah, dari ujung ini kita ambil 2 loop ya dari ujung ini. Jadi buat seperti ini ya. Tarik. Nah, usahakan batunya itu menekan kawat di bawah itu ya, supaya ada tekanan sehingga kita tarik kawatnya ke atas itu membentuk loopnya lebih kencang gitu ya, rasa lebih kencang gitu ya. Memang untuk membuat netting ini perlu latihan ya, nggak bisa sekali kita lakukan langsung bagus, tapi semakin kalian banyak berlatih ya, practicing, jadi bisa lebih kelihatan lebih rapih, lebih bagus, feelingnya dapet gitu ya. Jadi lakukan terus ya, ambil di sela-sela loopnya itu masukkan kawatnya, kemudian ditarik ya, pegang, tekan sedikit batunya ke menekan kawat yang di bawah tadi ya. Nah, seperti ini, tarik agak kencang sedikit. Nah, usahakan bentuknya sama ya, besar dari loopnya sama, jadi terus lakukan sampai memutar batunya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita buatkan apa ya, hanya dikit kita buatkan weavingnya lagi di ujung-ujung dari kawat ini ya. Kalian bebas bisa menggunakan apa ya, metode yang bisa dua-dua atau pakai yang 3-2 atau, nah ini saya pakai 1-1 ya. Jadi lakukan di kedua ujungnya, lalu kita buat loop lingkaran di ujung batunya. Nah, ini saya kasih lihat untuk yang di sebelahnya lagi ya. Jadi ini saya ikat satu loop di bawah, satu loop di atas, saya gabungkan lagi dua kawatnya. Nah, jadi saya pakai polanya adalah 1-1-1, jadi satu di atas, satu di bawah, lalu saya
gabungkan kedua kawatnya. Nah, ini saya buat sampai kira-kira sekitar 3 cm dari ujung batu ya. Jadi nanti itu akan kita buatkan lingkaran ya, kita akan putar kedua kawat ini. Nah, ini udah 3 cm. Kemudian ini saya tekuk sedikit ke bawah ya, tekuk supaya membantu ketika kita mau lekukan kembali menjadi lingkaran ya. Nah, untuk membantu supaya bentuk lingkarannya simetris, kalian bisa menggunakan tang seperti ini. Kalau nggak punya, bisa menggunakan pensil atau benda apapun yang bisa membantu membentuk lingkarannya ya teman-teman ya. Ya, ini. Nah, kalau belum simetris, terus dibantu dengan tangnya atau dibantu dengan pensilnya atau dibantu dengan benda apapun yang bisa membantu teman-teman membuat lingkarannya lebih cantik gitu ya, lebih simetris. Oke, lalu kemudian ujungnya kedua kawat ini nanti kita tekuk ya. Kawat 0,3 nya kita potong dulu. Ya, ini dua ini kita tekuk ke belakang ya. Yang satu itu kita ambil, yang nanti akan kita putar sedikit membentuk spiral untuk memberikan aksen di ujung dari batunya ya. Ya, ini kita putar menggunakan tang putar ya, putar kecil aja membentuk lingkaran kecil ya gitu, dan agak tekan sedikit supaya rapat. Kemudian yang satunya nanti ini bisa kita potong ya, ini bisa kita potong, misalkan potongnya di atas ya, jangan di bawah karena nanti bisa melukai tangan yang memakai ya. Dirapikan supaya tidak melukai pemakai gelang ini gitu ya. Oke, nah jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buatkan rantainya ya. Saya menggunakan kawat 0,6 mm, lalu potong 10 cm dan juga 7 cm, karena kita menggunakan dua manik-manik yang ukurannya berbeda ya. Nah, kita ambil yang ukurannya 7 cm tadi, lalu putar 2 cm dari ujungnya ya, lalu masukkan ke dalam lubang kawat yang batu tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian ujung pendeknya itu kita putar membentuk spiral ke ujung yang lebih panjang ya. Hati-hati karena ujungnya cukup tajam ya, kalau teman-teman takut luka bisa pakai tang jepit seperti ini ya, bantu dengan tang jepit seperti ini, rapihkan, rapatkan ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah rapi dan usahakan tidak tajam melukai tangan ya,
Lalu masukkan manik-maniknya yang kecil, yang 0,3 mili ya kalau kira-kira ini. Terus kemudian kita putar lagi sama seperti yang ujung tadi ya. Kalau susah atau tangan takut ketusuk, pakai tang jepit seperti ini ya. Oke, pelan-pelan aja ya teman-teman ya, karena ini emang agak lama tapi nanti hasilnya cantik banget. Oke. Nah, rapikan lingkarannya supaya rata ya. Teruskan kemudian dengan yang kawat 10 cm. Nah ini untuk manik-manik yang lebih besar. Nah ini agak sedikit berbeda, ini ujungnya kita langsung bulatkan seperti ini ya. Sisakan lubangnya sedikit, lalu kita masukkan ke dalam lingkaran yang tadi, lalu kemudian kita putar sampai membentuk 2 layer ya seperti ini. Nah itu kelihatan ya teman-teman ya, kawatnya ya bentuk 2 layer seperti ini sampai di ujungnya yang pertama. Kemudian kawat yang lebih panjang ini kita tarik ke atas, lalu kita masukkan manik-maniknya. Nah ujungnya kemudian kita putar lagi ya, putar dan kita bentuk spiral seperti apa ya, obat nyamuk gitu ya. Putar terus sampai kira-kira panjang, tersisa panjang sekitar 3 cm atau 2 cm. Kita putarkan mengelilingi batunya ya atau kristalnya ya. Lalu di ujungnya ini kita putar kembali di bawah, dan di ujung yang paling ujung masukkan ke dalam lingkarannya, supaya ujung kawatnya itu tidak berada di luar ya karena takut ujungnya itu melukai tangan. Nah ini rapihkan ya supaya kelihatan rapi. Nah jadi seperti ini ya, rapikan sedikit lubangnya. Nah lakukan masing-masing bagian itu 2 manik-manik kecil dan manik-manik besar.
kalau sudah kita buat kedua sisinya ya, rantainya itu sudah terpasang, lalu ini kawat yang berada di bawah batu ini kita tekan-tekan seperti ini supaya agak melengkung ya, seperti ini ya, mengikuti bentuk dari tangan. Lalu kemudian kita akan pasang jam ring di ujungnya seperti ini ya, dibuka ujung dari jam ringnya itu ya, kemudian dipasang dua di ujung sebelah sisinya, yang kalau mau bisa ditambahkan satu manik-manik sebagai bandulannya ya, biar terkesan ada yang menjuntai gitu di ujung kalung, ujung gelang. Kemudian ini kita tutup jam ringnya, sisi sebelahnya juga kita pasangkan jam ringnya dan kait udangnya ya. Usahakan pilih warna yang senada ya. Kalau kita pakai yang silver maka gunakan jam ring yang silver, kait udangnya juga yang silver. Nah seperti ini, jadi sudah gelangnya ya. Coba kita pakai. Nah seperti ini teman-teman, cantik kan, warna birunya menyala ya. Ya, kalian juga bisa pakai ini sebagai konektor masker ya, seperti ini. Tinggal kaitkan aja ke masing-masing karet di maskernya, jadi deh, dan ini bisa langsung dipakai. Oke, demikian teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.